kalimat-Kamu. Turunkan pengampunan-Mu bagi kami pagi ini. Kami yakin Tuhan, semakin kami banyak datang padamu, semakin kami diampuni, semakin kami dikuduskan, dan semakin kami dilayakkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus hadir bersama kami, pimpin ibadah persekutuan kami dari awal tengah selesai. Kami jadi mau dan kehendak Engkau Tuhan. Rawat Engkau di tengah-tengah kami. Tuhan kuasai hati pikir. 5 tahun, hanya beda 1 hari, kemudian adiknya, dan itu tanggal 11 April, adiknya tanggal 13 April. Hari ini Tuhan sempurnakan usianya kembali, sehingga menjelang 25 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang luar biasa Tuhan lihat di keluarga saya. Walaupun seorang wanita mendidik akhlak tidak baik, saudara ya, masih boleh anak perempuan sedikit jiwa yang halus, tapi anak laki yang keras, saudara ya. Tapi puji nama Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau anak saya yang bungsu, tempat dia mau dikasih sinyal, kadang dia pulang dari kerja minggu di jam, bayangkan ibadah setengah 10, dia sampai di rumah jam 9. Pokoknya saudaraku tidak ada waktu untuk istirahat. Dia langsung makan, mandi, langsung pergi tanpa latihan juga. Tapi dia percaya Yesus tolong dia pelayanan walaupun hanya sebagai sinyal. Di sini saya melihat betapa luar biasa kemuliaan Tuhan dalam keluarga saya. Dengan kami kekurangan, Tuhan sembuhkan, berkati kami. Ketika kami sakit, Tuhan menyembuhkan kami. Kalau dulu saudara kami punya jam sostek, sering sakit, itu perbedaannya. Sering sakit, mungkin karena jam sostek, dia tidak ada uang di tangan, kami pergi ke dokter karena kami punya dokter keluarga, saudara, kami bisa berobat, dia punya ada uang di tangan. Ya, jadi waktu itu memang kayaknya sering sakit. Saya pernah berobat 6 bulan, harus rutin karena gejala jantung dengan gejala kondok, saudara. Tetapi 6 bulan berobat, ya puji Tuhan lah, Tuhan sembuhkan saya. Anak saya juga yang usia pernah berobat 6 bulan karena dia bronkitis masih kecil. Tetapi sekarang ini saudara ya, kadang sekali mau sakit, puji Tuhan, memang jam sosoknya tidak berlaku karena suami saya kan sudah meninggal. Ya, sudah puji Tuhan, selama saya meninggal boleh dihitung saya sakit itu sakit ringan ya, paling batuk ya, sudah gosok juga badan-badan ini dengan balsam, kasih panas, besok paginya sudah sembuh. Habis digosok itu tidur ya, sepanjang malam itu saya serahkan sama Tuhan. Besok pagi-pagi sudah sembuh saudara. Sakit ringan. Saya berpikir, luar biasa ini Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kesanggupan kita sampai di mana. Tuhan tahu keterbatasan kekuatan kita. Untuk itu Tuhan tidak akan pernah melebihi. Setiap pujian cobaan datang melebihi kekuatan kita. Berapa bulan ya ini nggak sampai sakit ya, kemarin sih pernah tidak udah berapa bulan yang lalu ya, sejak harus masak untuk makanan babi, saya cari kayu bakar dan sebagainya ya, itu saya rasakan secara fisik memang itu pekerjaan berat ya. Pekerjaan berat yang memang saya tidak terlatih dari kecil melakukan hal-hal fisik yang berat. Sampai saya selesai sekolah Alkitab, saya praktek pun saya tidak pernah kerjakan yang berat-berat ya. Pernah sih sedikit, nggak lama ya, karena waktu itu saya kabur bukan karena pekerjaannya yang berat ya, tapi karena saya kaget ya. Saya tinggal di tempat hamba Tuhan, tapi mereka itu kalau bertengkar luar biasa ya. Padahal kalau diminta manis-manis betul. Tapi waktu bertengkar itu pisau dilempar, bangku kayu tebal-tebal itu dilempar ya, sampai saya merasa sangat kaget ya waktu itu. Sehingga saya kabur memang dari pelayanan, saya pulang ke rumah ya, karena di rumah kami itu tidak pernah dengar orang tua bertengkar. Nah, kembali lagi ya pada pekerjaan fisik. Nah, jadi waktu itu saya pernah mengerjakan pekerjaan fisik nggak terlalu lama ya, karena saya kabur. Waktu itu memang saya tiap pagi harus isi bak mandi dengan pompa air yang berat ya. Kemudian dari pagi habis doa itu saya melakukan pekerjaan sampai
kalau ada pelayanan, kalau sudah jam ibadah, jam pelayanan untuk masjid, ya itu saya berhenti. Lepas dari itu pulang, ada lagi pekerjaan. Begitu terusnya ya. Nah kemudian ya di sini mulai lagi saya dengan pekerjaan ya. Sehingga saya merasakan tidak saya sakit. Karena yang sakit, tapi saya merasa sangat sakit. Tapi puji Tuhan tadi malam ya dengan berdoa saya yakin Tuhan tidak membiarkan saya untuk, kalau ini berkelanjutan pasti saya tidak bisa melakukan pekerjaan. Bisa jadi saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Nah, tapi saya minta Tuhan untuk ajaib, Allah yang kuasa, yang sanggup memberikan pertolongan. Ya, orang lain Tuhan jamah, Tuhan beri kesempatan. Dan saya menyerahkan sakit saya ini yang urat-urat mungkin yang ya, saya merasa seperti terlepas di pundak sini ya, di apa ya, daerah sini, sehingga ya saya kadang-kadang baju ini nggak kuat ya untuk melepas baju atau mau pakai baju, susah sekali ya. Tapi tadi saya merasakan begitu saya menyerahkan itu seperti sesuatu itu bekerja di sini ya, dan saya merasa sangat ingat, saya bisa angkat tangan saya bisa, ya saya percaya saya ketika bangun pagi saya lakukan hal-hal pekerjaan saya sesudah doa, saya merasa biasa saja. Puji Tuhan ya. Jadi saya percaya adalah pertolongan dari Tuhan, dan saya tahu bahwa Tuhan tidak hanya akan berhenti bekerja di dalam hal ini, tetapi untuk selanjutnya saya percaya selama saya percaya kita semua di tempat ini pernah mengalami bagaimana kita harus bertahan dalam kehidupan untuk Tuhan. Tenggorokan sampai dada ini kalau mau bersih atau mau batuk sakit sekali. Sampai ini masih ada sakit-sakit, tetapi setiap saya berjalan 1, 2, 3. Berbahagialah orang tahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima letak kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi Dia. Amin. Di sini beri tema bertahan dalam cara manusia. Kadangkala kita tidak sanggup. Kadangkala kita merasa Tuhan sampai di sini dia menyerah. Tetapi Tuhan, satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu kita harus bertahan. Kata firman Tuhan, bertahanlah lebih sedikit lagi, maka di situ akan ada kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Bertahan lebih sedikit lagi agar supaya apapun yang engkau doakan itu Tuhan pastikan menjawab dalam hidupmu. Mungkin banyak hal yang engkau lalui, ada suatu kepercayaanmu kepada Tuhan. Mungkin saat ini engkau merasa aduh panik. Firman berkata pagi kita semua pada siang hari ini, yaitu satu, berhenti bertanya-tanya, tetapi mulai percaya kepada Firman Tuhan kepada Musa. Demikian katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik berkemah di Hairot, Aradol dan laut, di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Di sini bagaimana bangsa Israel bertahan dalam kehidupan mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan dan Tuhan berkata, tatkala mereka dipimpin oleh Musa, dan Tuhan kata, berbaliklah di sini. Katakan supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan. Berbalik di sini katanya berbalik. Berarti orang sempurna lewat tempat itu. Mungkin kita kalau ke Ibu Nela arah ke Tandeki, mana-mana Keluaran, dia berkata, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Mulai bergerak dalam hidup kita.
Tak kala bangsa Israel, saudara, Tuhan menuntun hidup mereka. Bagaimana mereka di tengah-tengah gejolak hidup mereka. Bangsa Mesir untuk serbu sama mereka, sedangkan di depannya mereka laut berlaut. Sedangkan bangsa Mesir ini pasukannya berkuda, semua dengan kereta-kereta, sehingga mereka berseru kepada Musa, Musa, orang solari ini bagaimana? Di depan laut, bagaimana orang mau melewati? Bagaimana ya orang semua mati semua di situ? Apa yang terjadi? Tak kala Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, berangkatlah mereka dan memakai satu sarana itu tongkat. Dan Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan belalah laut terbelah itu dengan tongkatmu. Ada satu kuasa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini tongkat itu seperti cuma kayu biasa. Tetapi ada kuasa Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam tongkat itu sehingga air itu terbelah. Begitu juga hidup kita. Kalau ada kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup engkau, maka di situ mujizat Allah akan terjadi dalam hidup engkau. Mungkin saat ini engkau belum merasakan betapa jawab doa-doamu, tetapi percayalah dan mulailah bergerak. Tuhan sangka 3 kunci untuk bertahan dalam Tuhan. Mulai belajar mencukupkan. Amin. Nah, kita buka di dalam Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Di sini yang ketiga itu mulai belajar mencukupkan. Amin. Suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya. Tak kala bangsa Israel bertahan berapa hari, berapa malam. Sungguh-sungguh kau mendekatkan dirimu kepada aku, Tuhan Allahmu. Karena aku tidak pernah meninggalkan setiap engkau. Aku menyertai engkau, umatku yang aku kasih, dan hamba-hambaku. Percayalah akan kuasaku. Percayalah akan kebenaran firman-Ku yang sudah kuperdengarkan bagi setiap engkau. Aku bersabar dalam segala hal. Aku boleh bertahan dalam segala situasi. Janganlah engkau bersungut-sungut. Janganlah engkau memberontak. Dan janganlah engkau menjauhkan dirimu dari aku, Tuhan Allahmu. Jangan sampai imanmu menjadi lemah. Jangan sampai pikiranmu menjadi berkurang di dalam aku, Tuhan Allahmu. Namun biar engkau semakin setia. Engkau semakin setia dalam engkau berdoa. Amin, Tuhan. Tuhan Allahmu. Setia datang memuliakan aku, Tuhan Allahmu. Aku hadir bersama-sama dengan engkau. Aku menyertai pribadimu, lepas pribadi. Aku hadir di tengah rumah tanggamu. Namun seringkali kau tidak pernah merasakan kehadiranku. Seringkali kau tidak pernah mengalami akan kuasaku. Aku nyatakan bagi engkau pribadi, lepas pribadi, bahkan rumah tangga dan keluargamu. Seringkali aku menggunakan kekuatan diri sendiri. Seringkali aku mengandalkan kekuatanmu sendiri. Itu yang tidak aku suka. Aku menginginkan, aku berharap sungguh-sungguh kepada aku, Tuhan Allahmu. Aku merindukan aku mantung sepenuh kepada aku, Tuhan Allahmu.
punya kekuatanmu terbatas, umatku yang aku kasih. Namun ketika Engkau betul-betul mengandalkan aku, ketika aku betul-betul berharap kepadaku, maka berkatku, pertolonganku tidak pernah terlambat. Aku anugerahkan bagi setiap engkau. Untuk itu umatku yang aku kasih, lihatlah, pandanglah aku Tuhan Allahmu di tengah kesulitanmu sekalipun. Belajar engkau memandang aku Tuhan Allahmu di tengah kesalahanmu sekalipun. Belajar melihat kebesaran kasih kuasaku. Aku sanggup menyatakan bagi setiap engkau. Sebabnya percayalah kepadaku, yakinkan kuasaku. Jangan pernah kau ragu, jangan pernah kau tawar hati, jangan pernah kau gelisah dan bimbang. Namun percaya sungguh kepada aku Tuhan Allahmu. Aku hadir bersama-sama dengan engkau. Demikian firman-Ku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di hatimu selama-lamanya. Kehidupan kita, biar kita terang kita bercahaya buat banyak orang. Amin. Ya, Tuhan masih ada lagi, saya persilakan. Saya firman Tuhan, saya melihat di depan mimbar ini yang terpanjang, yang terjejer di sini ada lilin yang bercahaya, dan suara Tuhan berkata, biarlah kamu menjadi lilin-lilin yang bercahaya, menjadi terang bagi banyak orang, karena tempat ini semua yang datang tempat ini, biarlah mereka menjadi berkat bagi kita semua. Yaitu saya diperlukan bagaimana seorang berjubah putih yang mendoakan kita semua di tempat ini satu persatu, dan dia berkata, aku sangat mengasihi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kami dari Persekutuan Doa Philadelphia Kota Bitung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Persekutuan Doa Philadelphia ada di Lebak Philadelphia. Naikkan syukurku